Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi anak. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar, terdapat dua istilah. Yang pertama, diagnosis menurut para ahli Harriman dalam bukunya Handbook of Psychological Terms. Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang bermasalah. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan yang meneliti latar belakang penyebabnya, atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik tidak selalu disebabkan oleh intelijensi atau angka kecerdasannya yang rendah. Kesulitan atau hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik dapat berasal dari faktor fisiologik, psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebab atau menganalisis gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Penyebab kesulitan belajar bila dikaitkan dengan faktor dalam belajar, maka dapat dikelompokkan menjadi faktor keluarga, yaitu faktor orang tua, cara mendidik, dan hubungan orang tua dengan baik. Kemudian, suasana rumah atau keluarga, keadaan ekonomi keluarga, baik keadaan ekonomi yang kurang atau miskin maupun berlebihan atau kaya. Faktor sekolah, yaitu faktor guru, guru yang tidak berkualitas, hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode mengajar guru. Faktor alat, karena tanpa alat, terutama bagi pelajaran yang bersifat praktikum, akan menimbulkan kesulitan belajar. Karena kesulitan alat, guru cenderung menggunakan metode ceramah yang dapat menimbulkan kepasifan siswa. Faktor gedung sekolah pada umumnya dan ruang kelas, faktor kurikulum, faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang, faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga, maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar ini dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: yang pertama, kesulitan belajar berbicara dan berbahasa. Kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Dan yang terakhir adalah kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengordinasikan gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar lainnya. Kenali penyebab dan ciri-cirinya. Kesulitan belajar pada anak dapat diketahui berdasarkan beberapa ciri yang terlihat. Umumnya akan terlihat pada usia 3 hingga 5 tahun.
Akan terlihat hambatan yang dirasakan anak seperti membaca, sulit menulis, sulit berhitung dalam hitungan mudah, sulit berkonsentrasi, sulit mengikuti aturan, dan sulit untuk memahami mengenai waktu. Penyebabnya berupa adanya komplikasi ketika ibu sedang mengandung, adanya masalah persalinan sehingga oksigen tidak diterima bayi dan tidak mencukupi, dan adanya riwayat sakit keras trauma pada bagian kepala. Tentukan tipe belajar anak. Perlu melakukan trial and error untuk mengatur masalah kesulitan belajar pada anak ini, yaitu dengan cara sesuaikan dengan tipe belajar anak, apakah ia tipe belajar auditory, tipe belajar visualisasi, atau bahkan secara taktil kinestetis. Tipe belajar auditory adalah cara belajar dengan memanfaatkan suara. Tipe belajar visualisasi adalah cara belajar dengan menggunakan video atau film yang berkaitan dengan pengetahuan atau tentang pelajaran sekolah. Dan tipe belajar taktil kinestetis adalah cara belajar dengan menggunakan sentuhan atau gerakan. Self-monitoring. Caranya dengan memberikan beberapa tugas kepada anak yang kemudian dicatat berapa banyak tugas yang bisa ia kerjakan. Self-monitoring ini bentuknya berupa laporan mengenai pelajaran tertentu untuk mengetahui seberapa besar kesulitan dan proses yang mampu dijalani anak. Tanamkan pikiran positif. Anak membutuhkan dukungan orang dewasa sepenuhnya. Selain itu, penting juga untuk kesulitan belajar pada anak adalah untuk menularkan pikiran positif. Temani dan dengarkan anak ketika ia sedang merasa rendah diri dari teman-temannya. Usahakan jadi yang pertama ia tuju ketika ada kisah sehari-hari yang perlu ia ceritakan. Ciptakan diskusi dua arah secara terbuka dengan anak atau siswa. Cari bantuan. Selain kita sendiri yang memberikan dukungan dan fasilitas pada anak, kita juga dapat meminta bantuan kepada guru sekolah atau psikologi anak. Kesulitan belajar pada anak ini tidak sepenuhnya bisa sembuh meskipun telah dibantu oleh psikologi anak atau dokter dengan pemberian obat sekalipun. Untuk itu, perlu penanganan sejak dini agar anak terbiasa dengan apa yang telah mereka terima dan pelajari, sehingga anak akan sadar akan kebutuhan dan dapat mengurus dirinya sendiri.